Hati yang menyembah yang Tuhan tanam dalam hidupmu akan membuat engkau punya akses untuk secara langsung bisa mendekati Tuhan. Secara pribadi masuk dalam sebuah dimensi kedekatan yang tidak pernah bisa engkau masuki tanpa engkau memiliki roh penyembahan dalam hidupmu. Katakan amin. Tapi ini yang saya harus ceritakan buat saudara. Ketika roh penyembahan mulai ada dalam dirimu, engkau terbangun mewarisi roh seorang penyembah. Dan engkau mulai bisa mendekati Tuhan dengan akses yang berbeda. Tuhan pun akan menuntut untuk saudara mengalami penyalipan daging yang lebih nyata. Itu tidak bisa dipungkiri. Semakin kau bisa melihat kemuliaan Tuhan, semakin besar tuntutan kematian daging dalam hidupmu. Bahkan sebaliknya, ini yang saya bisa cerita buat saudara. Ketika engkau belajar terus mengikuti dorongan roh penyembahan yang Tuhan sudah tanamkan dalam dirimu, engkau mulai terus belajar mendekati Dia di dalam kemuliaannya. Engkau akan selalu mendapati. Sampai pada titik tertentu sepertinya engkau tidak bisa lebih masuk lagi. Sampai titik tertentu penyembahanmu seperti sudah mentok. Engkau tidak bisa mendekati Tuhan lebih lanjut. Apakah Tuhan menolak engkau? Bukan. Tapi karena Roh Kudus ingin menahan engkau di titik tersebut sampai ada penyalipan daging yang selanjutnya. Karena ketika saudara ingin melihat kemuliaan yang lebih besar, Tuhan akan menuntut penyalipan daging yang lebih lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di titik di mana sepertinya Tuhan menahan engkau, berbicaralah kepada Roh Kudusmu. Roh Kudus, tolong aku untuk bisa masuk lebih dalam di dalam penyembahan ini. Tunjukkan mana areal dari kemanusiawianku. Tunjukkan mana dari areal kedaginganku yang harus disalibkan lagi. Karena pada waktu itulah Roh Kudus akan mulai menunjukkan kepada saudara. Somehow saudara seperti teringat akan satu peristiwa. Atau tiba-tiba saudara seperti terbayang ada satu peristiwa yang sebetulnya Tuhan tidak sukai. Memanifestasikan kedagingan dan kemanusiawian kita. Halo? Tapi karena satu dan lain hal, kita akan terus beralasan. Selama ini kita terus beralasan. Sehingga kita tidak berurusan secara akurat dalam aspek tersebut. Saya ambil sebuah contoh. Let's say katakanlah, engkau ingin masuk lebih dalam penyembahan dengan Tuhan, tapi Roh Kudus menahanmu. Tuhan menahanmu. Dan Tuhan menuntut untuk ada penyalipan daging lebih lagi. Dan kau mulai berdoa, Tuhan tunjukkan. Mana areal dari dagingku ini yang masih harus disalibkan? Ketika engkau berdoa, Roh Kudus seperti mengingatkan saudara akan sebuah peristiwa di mana ada seseorang menyakiti hatimu. Dan saudara walaupun berkata, saya sudah memaafkan. Tapi setiap kali engkau teringat peristiwa tersebut, engkau masih sakit. Masih berasa sakitnya. Saya tanya, pernah alami yang seperti itu? Engkau disakiti oleh seseorang, engkau berkata, aku sudah mengampuni, aku sudah memaafkan. Tapi setiap kali teringat akan peristiwa tersebut, engkau masih merasa rasa sakitnya. Ada orang di sini? Oke, saudara pernah alami yang seperti ini? Biasanya ketika Roh Kudus tunjukkan dan ingatkan kembali peristiwa itu, akan langsung muncul sanggahan dalam pikiran kita. Kita akan langsung berkata, tapi Tuhan kan aku sudah mengampuni. Tapi Tuhan kan orang itu yang salah. Dan anyway aku sudah mengampuni. Tapi Roh Kudus terus mengingatkan hal tersebut. Kenapa? Karena memang belum tuntas. Memang belum beres. Dari mulutmu engkau berkata engkau mengampuni, tapi dari hatimu belum lahir aliran pengampunan. Jadi apa yang saudara harus lakukan? Minta untuk Roh Kudus membereskannya dalam hidupmu. Jangan berdebat dengan Tuhan. Percayalah, engkau tidak mungkin menang. Karena ketika saudara mulai membantah, saudara mulai beralasan, engkau mulai berargumentasi dengan Roh Kudus. Dan engkau berkata, oh ini alasannya, itu alasannya, kan begini, kan begitu. Engkau akan mendapati Roh Kudus akan menarik dirinya daripadamu. Dia menunggu engkau kembali membuka hati. Nah selama proses menunggu engkau kembali membuka hati, dimensi persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah bertumbuh. Percayalah, tidak akan pernah bertumbuh. Alasan ada banyak orang Kristen, mereka rajin ke gereja, mereka rajin ikut seminar ini, ikut seminar itu. Tapi engkau merasa engkau tidak pernah bertumbuh di dalam roh. Terobosan yang pernah engkau alami, tiba-tiba hilang lagi dari hidupmu. Hanya bertahan beberapa jam. Penyebabnya adalah karena hidupmu bocor.
Oh come on, katakan amin. Hidupmu bocor. Apa yang membuat bocor? Karena engkau tidak meresponi secara akurat urusan yang Tuhan buat dengan dirimu. Ketika Roh Kudus menunjukkan ini areal hidupmu yang harus engkau benahi, engkau tidak responi secara akurat, dan itulah titik kebocoran. Tapi ketika engkau belajar responi dengan hati yang bertobat, engkau berkata, Tuhan ampuni aku. Ternyata selama ini aku belum mengalirkan roh pengampunan. Roh Kudus tolong aku. Ingat, segala sesuatu yang sifatnya ilahi tidak akan pernah bisa engkau kerjakan dengan kekuatanmu sendiri. Gak bisa. Gak bisa. Bahkan ketika engkau berkata, Pak, saya sudah praktekkan pelajaran membangun manusia roh. Tapi kalau engkau lakukan itu dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan pernah melihat hasil apapun. Segala sesuatu yang ilahi hanya datang dari Dia, bukan dari usaha kita. Jadi apa yang harus kita buat? Libatkan Roh Kudus. Kalau Tuhan izinkan, mulai minggu depan saya akan banyak berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Dan saya berdoa biarlah lewat apa yang kita nanti akan pelajari, engkau akan mendapati hidup kekristenanmu tidak akan pernah sama lagi. Tuhan sudah menyediakan Roh Kudus-Nya. Apa yang harus engkau lakukan? Libatkan Dia masuk dalam hidupmu. Nah, roh takut akan Tuhan yang terus Dia curahkan, yang terus Dia tumbuhkan, sense of spirituality yang terus bertumbuh dalam hidupmu, secara alamiah akan membuat engkau terlibat dan melibatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Perhatikan, sense of spirituality, roh takut akan Tuhan yang Dia berikan dalam hidupmu, secara alamiah akan membuat engkau melibatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Dan kalau engkau cukup setia, perhatikan baik-baik, perhatikan kalimat ini. Kalau engkau cukup setia melibatkan Roh Kudus dalam hidupmu, akan tiba waktunya engkau akan dilibatkan Roh Kudus dalam dunianya. Engkau tidak lagi akan berjalan secara manusiawi, tapi engkau akan mulai melihat ada dimensi kemuliaan yang akan terus bertumbuh. Itu sebabnya belajar terus libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Mulai ajak Dia untuk berinteraksi dalam hidupmu. Engkau menyadari hanya mulutmu yang mengucapkan kata pengampunan, tapi hatimu masih merasa sakit. Katakan, Roh Kudus, aku tidak bisa. Tolong aku untuk mengalirkan aliran pengampunan. Dengan engkau mulai libatkan Dia, roh pengampunan akan mulai mengalir. Engkau dengan mudah akan bisa melepaskan pengampunan. Dan setiap kali engkau mengingat peristiwa yang menyakitkan itu lagi, engkau tidak lagi merasa sakit. Karena engkau sudah sembuh. Engkau sudah bebas. Engkau bebas. Dan dari situlah engkau akan mendapati dimensi persekutuanmu dengan Tuhan akan kembali bertumbuh. Penyembahanmu akan mulai kembali masuk dalam dimensi dan level penyembahan yang lebih dalam. Amin. Roh penyembahan yang Tuhan beri dalam hidup kita akan memberikan kepada kita akses khusus untuk bisa mendekati Dia, untuk bisa menjangkau hatinya, dan untuk bisa mendengar isi hati Tuhan. Libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Katakan amin. Dialah pribadi yang selalu siap untuk menolong kita. Bahkan Tuhan sengaja menyediakan, Bapa di sorga sengaja menyediakan Roh Kudus. Terlepas dari engkau sudah terima baptisan Roh Kudus atau belum, Bapa di sorga sudah menyediakan Roh Kudus dari sejak hari pertama engkau bertobat. Untuk menjadi penolong bagimu. Amin. Karena hanya satu hal yang saya tahu. Ketika engkau terus belajar, berinteraksi dengan roh penyembahan yang ada, hatimu terus tercetak memiliki hati yang menyembah. Engkau akan mulai menyadari, engkau akan betul-betul mulai mendapati, hanya di dalam Dia, seluruh keberadaan hidupmu akan menjadi lengkap dan komplit. Hanya di dalam Dia. Sehingga sebagai akibatnya, perlahan tapi pasti, hati yang menyembah yang Tuhan taruh dalam hidup kita ini akan membuat mata rohani kita, katakan mata rohaniku, akan terus terkondisikan untuk bisa melihat Dia. Engkau tidak lagi akan terpengaruh dengan apa yang ada di sekitarmu. Karena matamu hanya tertuju kepada Dia.
Seakan-akan kalau kita baca Mazmur 63, seakan-akan Daud tidak merasakan adanya bahaya. Walaupun bahaya terus mengintai hidupnya. Come on, katakan amin. Kalau saya membaca kitab Mazmur, selama beberapa hari terakhir ini, saya mulai baca ulang kitab Mazmur, dari Mazmur 1 terus saya mulai baca sampai Mazmur 6, sudah sampai Mazmur 83. Saya mendapati dari sekian banyak Mazmur yang saya baca di Mazmur itu, saya mendapati kebanyakan Mazmurnya cuma berupa sebuah seruan keluh kesah. Tuhan, oh Engkau melihat orang-orang fasik yang bangkit menindas. Engkau mendapati ada banyak orang-orang jahat yang sedang memburu orang benar. Tapi Engkaulah pembelaku. Nah, ujungnya selalu seperti itu. Dimulai dengan perkataan yang menceritakan kondisi keadaan yang terjadi, tapi selalu diakhiri dengan kata-kata iman. Aku aman di dalam Engkau. Engkaulah kubu pertahananku. Engkaulah kota bentengku. Di dalam kesesakan, Engkau selalu membuktikan diri sebagai Allah yang menjagai. Itu selalu menjadi kalimat pemazmur. Nah, dalam khusus Mazmur 63, sepertinya Daud tidak mengenali adanya bahaya. Bahkan di dalam Mazmur itu dia terus berkata, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Hey, what's happened? Apa yang terjadi? Kesadaran akan realita Tuhan terlalu kuat mencengkeram hidup Daud. Kalau saudara melihat, kalau saudara memperhatikan matahari, nggak usah matahari, lampu ini saja. Kalau saudara tatap secara langsung, dalam kurun waktu tertentu, begitu engkau lihat orang lain, engkau lihat sekelilingmu, sepertinya kayak ada kabut yang menyelimuti, kan gitu kan? Apalagi kalau saudara melihat matahari, nggak usah lama-lama, 15 detik saja engkau langsung melihat, mata terbuka langsung melihat ke arah matahari. 15 detik lalu engkau lihat sekelilingmu, apa yang terjadi? Engkau tidak lihat apa-apa toh? Betul nggak kira-kira? Itulah yang akan terjadi ketika engkau memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Ketika matamu terus engkau arahkan kepada matahari kebenaran, kepada Bapa, sumber segala kehidupan itu. Maka ketika engkau coba lihat sekelilingmu, engkau tidak bisa melihat apapun juga. Karena yang kau lihat adalah kemuliaannya, yang kau lihat adalah anugerahnya, yang kau lihat adalah keperkasaan rohnya.